Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini, Minggu tanggal 25 April 2021, kembali kita dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah minggu ini. Mari kita bersama-sama sujud di hadapan Tuhan, bersyukur untuk anugerah, berkat, dan kebaikannya di dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Glory, haleluya. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Tetap arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bersyukurlah untuk kasih, untuk anugerah dan rahmat-Nya yang telah diberikan sepanjang hari, sepanjang minggu yang telah engkau lewati. Itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah mendirikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak akan pernah meninggalkannya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepada-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, mengucap syukur untuk setiap perbuatan yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami Bapa. Dan kami percaya di dalam nama-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Ada sukacita, ada pembaruan dan pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Bapa dari awal hingga akhirnya. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau urapi. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan, kembali lagi kita mau bersama-sama beribadah di hari Minggu ini. Walaupun tetap berada di rumah masing-masing, tapi mari kita satukan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah dan kita tinggikan. Mari kita puji Dia sama-sama, katakan. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Kau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita lebih sungguh lagi memuji Dia, menyembah Dia. Katakan, bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Kau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, bersujud di hadapan tahtanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Kau layak disembah. Sama-sama angkat tangan kita, katakan haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sepenuh hatimu katakan, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
Pagi hari ini kami datang Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu terjadi atas kami semua pagi hari ini. Kami serahkan seluruh waktu kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi kata soraklah. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji Tuhan, masih semangat memuji Tuhan. Mari kita sama-sama tinggikan namanya, sebab Dia yang layak kita puji dan kita sembah. Besar dari yang ku harapkan. Amin. Tinggi dari skala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu. Bersama rohmu. Amin.
cobaan melebihi batas kekuatanku. Terima kasih Tuhan, Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama rohmu, bersama roh kami yakin kami pasti menang Tuhan. ku pasti Menang tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Katakan Raja, Raja keagungan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sudah sama-sama memuji, memuliakan, dan meninggikan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita, jiwa kita, untuk sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Sama-sama sembah Dia, katakan. Ku sembah Kau aku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Katakan dengan sepenuh hatimu, dengan penuh keyakinanmu. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu ya Tuhan.
sembah Dia, katakan ku sembah. Ku sembah Kau aku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Dengan penuh keyakinan sama-sama kita katakan, Yesus kekuatan di hidupku. Kau adalah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kini kami mau sama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita membaca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini bisa membaca firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dan bisa mengerti akan setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Berbicaralah sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini diawali dengan perkataan, dengan sebuah kalimat yang mengatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Kita ingat bahwa pada saat itu mereka semalaman mencari ikan, tidak mendapatkan apa-apa, saat keadaan mereka putus asa, letih, dan kemudian ternyata ketika mereka sampai di pantai, ternyata Tuhan Yesus sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Mereka diajak makan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka dilayani oleh Yesus. Ayo sarapanlah, ini untuk kalian. Ada makanan untuk kalian. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dikatakan di sana bahwa sesudah sarapan, Yesus berkata kepada
Simon Petrus. Kelihatannya nampak sederhana Bapak Ibu, tapi ada hal yang kita boleh perhatikan di sini. Kalau saya sering bilang orang itu kalau lapar diajak ngomong suka nggak nyambung, ya. Tapi di sini dikatakan benar kata Tuhan, ketika Tuhan mau berbicara serius dengan Petrus, maka Petrus diberi makan dulu, sarapan dulu, kenyang mereka, hati mereka perut kenyang, hatinya merasa nyaman, dan di situ kemudian Tuhan bilang, Yesus berkata kepada Petrus. Kembali Yesus mau meneguhkan panggilan para murid pada waktu itu. Dan dimulai dengan pertanyaan Yesus kepada Petrus. Yang dimana Yesus bertanya kepada Petrus. Petrus, apakah engkau agape terhadap aku? Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Pertanyaan yang pertama dijawab oleh Petrus, aku pilih ya terhadap engkau Tuhan. Dan kemudian yang kedua, Petrus, apakah engkau agape terhadap aku? Petrus kemudian tetap berkata, Tuhan aku pilih ya terhadap engkau. Dan yang ketiga kalinya Yesus katakan waktu Yesus turunkan, Petrus, apakah engkau pilih ya terhadap aku? Kalau engkau memang mengasihi aku dengan kasih pilih ya, engkau hanya bisa mengasihi aku dengan kasih persaudaraan itu, ayo kasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kasihilah aku dengan melakukan tugas pelayanan, dengan melakukan tugas penggembalaan itu dengan kasih yang kau miliki itu. Dan lebih lanjut Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 18 yang tadi kita baca, 18 sampai dengan yang ke-22. Khususnya ayat 19 dan ayat 22, di sana ada 2 kata yang mengatakan, ikutlah aku. Ada 2 kali Yesus katakan, ikutlah aku Petrus. Kalau saya boleh bagi, ada 2 bagian di sini dengan kata ikutlah aku. Ikutlah aku yang pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-19. Ya, mengatakan, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ikutlah aku dalam bagian ini Bapak Ibu. Lebih menunjuk kepada kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan untuk Petrus tetap mencintai dia. Yesus ingin cintamu itu Petrus. Ikut aku dengan cintamu. Cintai aku selalu. Kasihi aku dengan kasih pilihanmu itu. Ikutlah aku, arti lebih kepada fokus mencintai Yesus. Fokus mencintai Tuhannya. Dan kalau kita berbicara tentang cinta Bapak Ibu, di situ ada banyak unsur di dalam cinta. Cinta membutuhkan yang namanya kesetiaan. Cinta membutuhkan rasa menghargai. Kalau ada cinta berarti ada kerinduan, keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan orang yang dicintai. Dan kalau berbicara tentang cinta, itu ada yang namanya pengorbanan. Kesetiaan. Cintai aku Petrus dengan cinta pilihanmu. Ikutlah aku dengan cinta. Orang bisa mengikuti seseorang, tapi belum tentu ikut dengan rasa cinta. Tapi berbeda ketika mengikut karena apa? Karena ada rasa cinta. Orang bisa mengikut dan mau mengikut kemana saja orang itu pergi dan melakukan segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini, kita diajar untuk tetap mencintai Tuhan. Fokus mencintai Yesus.
fokus setia kepada Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus pernah gagal mencintai dia dengan melakukan pengkhianatan, dengan menyangkal Yesus. Karena itu Yesus katakan, ikut aku dengan cintamu itu. Ikuti aku dengan rasa cintamu. Berarti jangan lagi ada pengkhianatan di antara kita. Dalam hidup ini tidak ada orang yang mau dikhianati Bapak Ibu. Tapi yang diinginkan seseorang adalah kesetiaannya. Dan di situ ketika orang mencintai pasti ada yang namanya kesetiaan. Tuhan ingin Petrus setia kepada dia. Kemudian juga Tuhan ingin hidup Petrus menyenangkan hati Tuhan. Orang kalau senang, orang kalau mencintai, pasti berusaha. Kalau tadi saya katakan pasti hidupnya berusaha melakukan sesuatu untuk orang, menyenangkan orang yang dicintai. Orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kesalahan, bahkan melakukan hal-hal yang lebih baik dari orang lain. Supaya apa? Supaya menyenangkan orang yang dicintai. Dia akan melakukan sesuatu yang disukai oleh orang yang dicintainya. Menyenangkan hatinya. Dalam hal ini, Tuhan Yesus juga ingin Petrus bisa menyenangkan hatinya. Dan juga Petrus bisa mau berkorban untuk Yesus. Di dalam cinta pasti ada pengorbanan. Ada orang yang rela melakukan apa saja untuk orang yang dicintai. Dalam hal ini, Yesus ingin Petrus ikut aku dengan cintamu itu. Petrus ikut aku dengan kasih yang kau miliki itu. Ikutlah aku, kata Yesus. Jadi bagian pertama tadi, ikutlah aku. Artinya fokus mencintai Yesus. Hidup ini harus kita berfokus di dalam mencintai Tuhan. Kita mempunyai tujuan hidup yaitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bagaimana kita hidup berkualitas, bagaimana kita hidup setia dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup, berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan mengorbankan apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Ikutlah aku, kata Tuhan. Kiranya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ikutlah Tuhan. Cintai Tuhan terus. Melangkah dengan rasa cinta kepada Tuhan. Melayani dengan rasa cinta kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan rasa mencintai Tuhan. Berkorban dengan didasarkan rasa cinta kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ikutlah aku yang pertama. Kemudian yang kedua, kata ikutlah aku dalam dalam ayat yang ke-22. Ayat itu diawali dari ayat yang ke-21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Tetapi engkau ikutlah aku. Ada kata tetapi, artinya apa Bapak Ibu tadi kita perhatikan? Pada waktu itu Petrus mulai penasaran dengan Yohanes. Memang sebelumnya ketika Yesus berbicara kepada Petrus tentang masa depannya, tentang nubuat
di masa depannya. Dan kemudian ketika Petrus sudah memahami itu, menyadari itu, Petrus mulai penasaran. Dan ketika Petrus saat itu sudah tahu apa yang dimaksud Tuhan dalam hidupnya, ketika Petrus tahu bahwa ada tugas yang dibebankan kepada dia. Dan kerinduan Tuhan supaya dia mencintai Tuhan. Tapi mulai dalam pikirannya ketika dia melihat Yohanes teman dekatnya. Dia mulai penasaran apa yang akan terjadi pada Petrus, pada Yohanes. Tuhan, apa kira-kira yang terjadi terhadap Yohanes? Tapi Tuhan katakan apa? Petrus, kalau dia tetap hidup sampai aku datang nanti, itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu, Petrus. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan kita itu fokus pada apa? Pada berkat, pada anugerah Tuhan pada diri kita. Tetapi engkau ikutlah aku. Yohanes itu urusanku, masa depan Yohanes itu urusanku. Tetapi kamu urusanmu adalah urusanmu sendiri. Kau lihat urusanmu dengan aku. Kau berurusan dengan aku. Kelihatannya Tuhan tidak suka dengan sikap keingintahuan Petrus terhadap Yohanes. Tuhan tidak suka. Ya, kalau zaman sekarang dikatakan kepo, ya, sikap Petrus yang kepo dengan kehidupan Yohanes. Mengapa Tuhan kelihatannya enggak suka dengan hal semacam ini Bapak Ibu? Karena ketika orang suka mengurusin urusan orang lain, orang biasanya lupa dengan urusannya sendiri. Ketika orang sudah lupa dengan urusannya sendiri, artinya berarti orang itu tidak bisa atau tidak fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam kehidupannya. Tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan ingin Petrus, Yohanes itu urusanku. Itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Ikutlah aku berarti fokus pada anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang suka ya, ngurusin urusan orang lain. Tadi saya katakan apa? Jadi lupa dengan tanggung jawabnya. Tidak menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri. Dia ribet dengan urusan-urusan orang lain. Dan juga orang yang seperti ini bisa dalam dirinya bisa muncul sikap membanding-bandingkan diri. Apa sih yang bisa dibandingkan? Yang sering dibanding-bandingkan Bapak Ibu. Orang biasa membandingkan misalkan keluarganya. Wah, keluargaku kok begini ya? Keluarganya si A kok begitu? Wah, kelihatannya enak ya jadi keluarga misalkan saya jadi keluarganya dia. Oh, kelihatannya enak ya hidup dengan tetangga sebelahku, tetangga depanku. Wah, kok aku seperti ini ya, keluargaku seperti ini. Atau mungkin orang membandingkan pasangannya. Wah, kalau itu pasangannya si A itu ada orangnya kok begini ya, baik ya, pinter ya, apalah yang beginilah, yang begitulah, yang luar biasa. Mungkin juga orang bisa membandingkan, yang biasa dibandingkan adalah berkat. Berkat secara finansial. Ya kan? Wow, tetangga punya ini, punya itu, punya mobil baru, punya rumah baru, punya ini baru semuanya. Wih, berkatnya luar biasa. Tuhan, kok berkatku kok seperti ini saja ya? Kok ternyata aku hanya diberkati hanya sedikit misal. Orang yang suka ngurusin orang lain biasa suka membanding-bandingkan. Membandingkan diri dengan orang lain. Dan hal itu bisa mengakibatkan apa Bapak Ibu? Iri hati, ya. Ketidakpuasan,
dengan apa yang dipunyai. Atau bahkan mungkin bisa berakibat bawaannya itu orang curiga kepada Tuhan. Orang itu diberkatin lebih, kenapa aku tidak Tuhan? Orang ini akan ini, ternyata kenapa aku tidak Tuhan? Dia bisa ini, kenapa aku tidak Tuhan? Tuhan terlalu memberkati dia sementara enggak dengan aku. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan tegur Petrus. Itu bukan urusanmu Petrus. Tuhan Yesus ingin katakan kamu tuh fokus dengan anugerah yang kuberikan kepadamu. Anugerah pengampunan, anugerah pemulihan yang sudah dilakukan Tuhan. Dan anugerah apa? Melayani dia. Karena sebuah anugerah ketika seseorang bisa melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika hari ini Bapak Ibu bisa melayani Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Tuhan ingin semua orang itu bisa fokus pada setiap anugerah yang Tuhan berikan. Fokus pada setiap berkat yang Tuhan berikan kepada dirinya. Dengan tanpa membanding-bandingkan orang lain. Membanding-bandingkan berkatnya dengan berkat orang lain. Tuhan tidak ingin ada rasa iri hati di dalam hidupmu. Tuhan tidak ingin di dalam kehidupan kita ada ketidakpuasan Bapak Ibu. Karena apa? Kepada setiap kita Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Berkat kita itu masing-masing berbeda. Tapi berkat itu adalah berkat yang luar biasa. Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keadilan Tuhan. Hari ini katakan Tuhan itu adil dalam memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan adil memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian hari ini. Karena itu ada dalam sebuah pujian katakan, hitung berkatmu satu-satu. Hitung semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu. Dan kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa atas saudara dan saya. Amin. Tuhan ingin lihat berkat Tuhan tanpa engkau membanding-bandingkan orang lain. Orang lain, cara Tuhan memberkati orang lain berbeda dengan cara Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara dan saya hari ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ikutlah aku. Yang kedua adalah, yuk fokus pada setiap anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Berhenti membanding-bandingkan dirimu terhadap orang lain. Engkau punya kelebihan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Engkau punya berkat yang luar biasa. Engkau punya keistimewaan yang luar biasa. Mengapa ada rasa rendah diri pada diri seseorang? Karena orang itu kurang bisa menghitung berkat Tuhan. Orang itu suka membanding-bandingkan tanpa melihat anugerah Tuhan dalam dirinya yang luar biasa. Dan kalau kembali kepada yang tadi, kalau kita sudah pusing dengan urusan-urusan orang, hati ini dipenuhi dengan iri hati. Hidup kita dipenuhi dengan rasa curiga dengan Tuhan. Hidup dipenuhi dengan ketidakpuasan tentang berkat Tuhan. Maka yang terjadi adalah kita itu tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghasilkan sebuah hal yang luar biasa dalam melakukan setiap tugas, setiap tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sebagai kepala rumah tangga, kalau kepala rumah tangga tidak fokus dengan tanggung jawabnya, dia hanya fokus ngurusin yang lain. Membanding-bandingkan, mungkin bandingkan istrinya, bandingkan keluarganya, bandingkan berkatnya dan lain sebagainya. Kepala rumah tangga yang seperti ini, dia tidak akan pernah bisa berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai seorang ayah yang baik, sebagai kepala rumah tangga yang baik. Demikian juga seorang istri. Ketika mulai membanding-bandingkan keadaannya dengan orang lain. Ketika mulai ada rasa iri hati dalam hidupnya. Ketika tidak lagi menghargai apa yang dimilikinya.
Dia tidak akan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Karena dia hanya fokus. Semua pikiran tenaganya tersita untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi jika di dalam kehidupan kita hari ini, siapapun kita, ketika kita mulai fokus dengan anugerah dan berkat Tuhan, maka apapun yang saat ini dibebankan kepadamu, apapun bentuk tanggung jawab yang saat ini dibebankan dalam hidupmu, engkau akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan bahkan lebih daripada target kita. Sebagaimana Petrus, target Petrus hanyalah kasih Filia saja. Kasih yang persaudaraan, kasih yang masih ada hitung-hitungan. Tapi ternyata Petrus bisa sampai kepada kasih yang sempurna di akhir hidupnya. Target kita mungkin tidaklah sesempurna itu. Tidak kasih yang agape itu. Tapi terdapat di dalam kehidupan kita ini Tuhan menginginkan. Dari dua kata tadi, ikutlah aku, cintai aku dengan cintamu itu. Dan yang kedua, ikutlah, tetapi engkau ikutlah aku dengan tetap fokus pada anugerah yang kuberikan kepadamu. Jangan urusan orang lain. Karena itu bukan urusanmu. Hari ini setiap orang itu punya urusannya masing-masing dengan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya punya urusan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara punya urusan dengan Tuhan. Kerjakanlah urusanmu dengan Tuhan. Kerjakanlah tanggung jawabmu dengan Tuhan. Lihatlah di balik tanggung jawab yang Tuhan berikan. Sesungguhnya ada anugerah, ada berkat yang luar biasa. Dan ketika kita fokus melakukan itu, melakukan tugas itu dengan didasari cinta kepada Tuhan, maka kita akan menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab hidup kita dengan sempurna, dengan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Hari ini hanya dua kata kunci. Ikutlah aku, cintai Tuhan. Dan fokus pada cinta kepada Tuhan. Fokus kepada anugerah Tuhan. Tuhan mau kita terus maju. Pandang terus kepada Tuhan. Jalan maju didasarkan dengan cinta kepada Tuhan. Jalan maju, pandang Yesus, pandang berkat Yesus, pandang anugerah dari Yesus. Seperti pujian katakan, pandang saja kepada Yesus, pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus, pandang saja kepada Yesus. Dengan bersuka, ya, kita pandang terus kepada Yesus, hati bersuka. Dan jangan lihat salah orang lain, kata pujian itu. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Tuhan ingin kita fokus. Berjalan maju, ya, pandang kepada Yesus. Cintai Tuhan, pandang ya Tuhan, cintai Tuhan, dan terus lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Fokus pada anugerah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini untuk firman-Mu. Kiranya kuasa dan kemurahan Tuhan turun atas setiap kami, memberkati kami ya Tuhan, dan biarkanlah firman-Mu ini boleh berbicara pada setiap kami. Kami terus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang fokus mencintai Tuhan, fokus pada setiap berkat dan anugerah yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar yang melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melampaui lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Maha Besar yang kami tinggikan dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami tetap ada. Sebagaimana mestinya itu bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan. Tapi itu semua karena kemuliaan-Mu, karena kasih-Mu dan berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tahu di masa pandemi ini Tuhan Yesus, kami penuh kekhawatiran, kami penuh ketakutan. Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa di dalam Engkau semuanya itu tidak ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa penyertaan-Mu akan senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Engkau berkati perekonomian keluarga kami, Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak hidup kekurangan, tetapi kami hidup berkecukupan oleh karena berkat dan kemurahan-Mu saja ya Bapa. Kami juga mau membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tahu Tuhan akhir-akhir ini nih bahwa bangsa dan negara kami Indonesia mengalami berbagai kesulitan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Engkau tidak akan menutup mata-Mu dari bangsa dan negara kami, dari Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memulihkan bangsa dan negara kami. Engkau akan menyembuhkan setiap bangsa dan negara kami yang terluka Tuhan Yesus. Engkau akan membuat kami bangkit kembali. Engkau memberkati pemerintahan di negara ini Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, agar mereka bisa memimpin bangsa dan negara kami dengan baik, dengan bijaksana, dengan penuh kejujuran Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang mereka perbuat Tuhan Yesus, termasuk kebijakan-kebijakan yang mereka buat Tuhan Yesus, berguna bagi kami dan dapat kami terapkan dengan baik. Kami juga mau membawa gereja kami Tuhan Yesus, GPI Philadelphia, ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati Tuhan Yesus dari sekolah minggu, dari Youth for Christ, kaum bapak, kaum ibu, dan diakonia Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kami kesatuan hati Tuhan Yesus, agar iman kami bersama-sama bisa bertumbuh di tempat ini. Agar terlebih lagi Tuhan, kami bisa bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama-Mu.
Kami juga membawa keluarga Bapak dan Ibu Gembala Sidang kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, berikan senantiasa kesehatan Tuhan Yesus, jagai dan lindungi dan pakai keluarga Bapak Ibu Gembala Sidang kami lebih lagi Tuhan, agar melalui beliau Tuhan Yesus hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Engkau juga menilik rencana kami dalam untuk pembangunan rumah ibadah kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan Yesus ketika waktunya nanti kami pasti bisa membangun tempat ibadah kami Tuhan Yesus lebih besar lagi. Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan selama pembangunan Tuhan Yesus. Dan ketika waktunya nanti Tuhan Yesus semuanya bisa terlaksana dengan baik. Bukan untuk bermegah diri Tuhan, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga membawa setiap jemaat kami Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit maupun yang sedang dalam pemulihan dari pasca sakit mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Sulis, kami berdoa untuk ibunda dari Ibu Yohana dan juga Ibu Eliana Tuhan Yesus, adik dari Ibu Atit, kiranya Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan-Mu terjadi atas mereka, pemulihan-Mu memberkati kehidupan mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa berangsur-angsur pulih, mereka bisa kembali sehat Tuhan Yesus, dan melalui segala mukjizat-Mu Tuhan Yesus hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya Engkau berikan kesehatan senantiasa Tuhan Yesus, Engkau pulihkan sakit penyakit mereka, Engkau sembuhkan sehingga mereka bisa kembali sehat dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami mau membawa setiap saudara kami, saudara-saudari kami yang bekerja di bidang medis, ada Dr. Natasha dan juga Saudari Novita, ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pakai anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus sebagai alat-Mu di bidang medis. Engkau berkati tangan-tangan mereka dalam mengobati pasien Tuhan Yesus. Engkau berikan urapan sehingga melalui mereka Tuhan Yesus, melalui setiap pekerjaan mereka hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga mau membawa tim pelayanan Youth for Christ ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati, Engkau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk lebih lagi melayani Engkau Tuhan Yesus, baik di ibadah online maupun ibadah offline Tuhan Yesus, sehingga melalui setiap pelayanan kami jemaat-Mu yang hadir maupun jemaat-Mu yang ada di rumah terberkati, dan kembali lagi hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Engkau memberkati setiap peralatan yang kami gunakan Tuhan Yesus, agar melalui setiap peralatan segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang baik. Tuhan, kami mau membawa kehidupan new normal ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tilik Tuhan Yesus kami satu persatu, terlebih lagi penerapan new normal di rumah-rumah ibadah. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus, agar melalui ini semua Tuhan Yesus kami lebih taat dan patuh lagi, tetapi tidak mengendorkan iman kami Tuhan Yesus, tetapi kami tetap percaya bahwa mukjizat-Mu dan penyertaan-Mu akan senantiasa ada di dalam kehidupan kami, apapun itu masanya ya Tuhan. Kami juga membawa Kota Bogor ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau tahu Tuhan Yesus bahwa saat ini Kota Bogor masih berada di zona merah. Kiranya Engkau memberkati, Engkau ketuk pintu hati masyarakat Kota Bogor Tuhan Yesus, agar lebih bisa patuh lagi, sehingga berangsur-angsur Kota Bogor bisa pulih dan bisa kembali ke zona putih. Dan kami juga mau membawa cabang-cabang gereja GPI Philadelphia Tuhan Yesus, dari Gereja Tonjong, Cikaret dan Cibinong, Citerep dan Gunung Putri. Kami membawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus, biarlah mereka semua bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, terlebih daripada itu kami memohon ampun dari segala dosa dan segala kesalahan kami Tuhan, yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan hidup kami ya Tuhan, agar kami semakin hari semakin layak untuk menjadi hamba-Mu yang taat serta setia mengiring Engkau sampai seumur hidup kami. Ya Tuhan, ini setiap doa dan permohonan kami dan juga hidup kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah pada kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita sudah tiba di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama percaya bahwa kekuatan kita, harapan kita semuanya diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang tidak pernah tidur, Tuhan yang tidak pernah lelah untuk menyertai kita senantiasa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
akanku setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib, Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Takkan goyah selamanya, takkan goyah selamanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 25 April 2021. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.